Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus buat kesempatan ini, dan terima kasih juga buat gembala di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya sangat bersyukur bisa berada di tempat ini di tengah-tengah jemaat Tuhan yang luar biasa ini. Nah, hari ini saya dikasih tema yaitu Ebenezer atau Tuhan tolong sampai di sini. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dan bagaimana bisa kita masuk atau mengerti tentang pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita buka Alkitabnya dulu. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Nah, saya akan baca buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan Anak-anak Allah. Ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita dengar ayat ini, banyak orang Kristen akan bilang, wah, ayat ini luar biasa. Saya hidup berpoya-poya sekarang. Saya hidup pokoknya saya tidak mengandalkan Tuhan. Pokoknya kehidupan saya ke depan semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Semuanya Allah turut bekerja. Mau saya hidupnya jahat, mau saya hidupnya ini, Allah turut bekerja. Iya. Tapi lihat bagi siapa dulu. Nah, di berikutnya bilang apa? Bagi siapa yang mengasihi Dia. Artinya apa? Allah turut bekerja. Tapi Tuhan juga melihat. Tuhan juga bukan Tuhan yang bodoh. Siapa yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita lihat perhatikan di versi terjemahan aslinya, itu tidak ada kata turut. Jadi Allah bekerja. Artinya apa? Tidak ada keadaan atau kondisi kehidupan kamu yang kamu alami. Allah nggak bekerja. Artinya Allah bekerja di dalam setiap kondisi, di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupan seluruh hidup kamu. Allah bekerja. Nah, jadi ketika engkau merasa Allah nggak ada, ketika engkau merasa kayaknya Tuhan nggak ada, kayaknya Tuhan nggak bekerja, engkau harus introspeksi. Nah, engkau harus apa? Membangun hubungan sama Dia. Sehingga apa? Kamu memahami, kamu mengerti tentang Tuhan. Bagaimana Allah mau bekerja di dalam kehidupan kamu? Kamu aja nggak mengasihi Tuhan. Saya mau bilang, kamu datang ke gereja ibadah hari Sabtu, hari Minggu, ikut-ikut di jam doa. Saya mau bilang, itu nggak cukup. Kamu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan nggak cukup hanya sebatas itu. Saya mau bilang, itu cuma rutinitas. Yang paling terpenting apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah menjadi teladan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kamu berada, di sekolah, di kantor, di gereja, dimanapun, kamu menjadi suratan yang terbuka. Artinya apa? Kamu menjadi representatif Allah dimanapun kamu berada. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan kecewa. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia sadar, dia ada karena Tuhan. Karena dia sadar, dia hidup karena Tuhan. Hari ini, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya mau bilang, pertolongan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi kita sering kali nggak sadar. Pertolongan Tuhan bukan hanya berbicara ketika kamu diberi mobil yang baru. Bukan hanya berbicara ketika kesehatan kamu baik, kamu sakit, kamu sembuh. Atau anak kamu sekolah dengan baik. Bukan cuma hanya itu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan apa? Di dalam kehidupan kamu, di dalam keseharian kamu, bagaimana kamu bisa mengalami. Ketika kamu mau diberi kesehatan sama Tuhan, ketika kamu mau diberi hari yang baru, kamu ada mengucap syukur gak? Kamu ada rasa bersyukur gak sama Tuhan? Nah, itu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan nggak usah hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil. Seringkali hal-hal yang seperti ini kita seringkali nggak mengucap syukur. Makanya kita sama-sama bersyukur. Kita sama-sama mengerti. Kalau kamu hidup, kamu bisa datang ke gereja hari ini. Kamu bisa menyembah Tuhan. Kamu bisa bawa mobil. Kamu bisa mempunyai rumah yang bagus. Kamu bisa datang ke sini. Kamu bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kamu nggak ada di sini. Karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kamu bisa beribadah. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan tolong kamu. Makanya kamu ada di tempat ini. Untuk tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kamu memuji dan memuliakan Dia. Nah, hari ini banyak orang Kristen yang merasa, wah, Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong-tolong? Kenapa
Kenapa Tuhan? Kok dalam hidup saya kok gini-gini aja? Kamu mestinya belajar mengucap syukur. Kamu mestinya belajar mengucap syukur sama Tuhan. Pertolongan Tuhan nggak harus barang. Pertolongan Tuhan nggak harus materi yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Ketika Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Makanya kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita sangat bangga. Oleh sebab itu, kita mengasihi Tuhan, berarti melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mestinya kita jadi representatif seperti yang tadi saya bilang. Melakukan kebenaran Tuhan seperti apa? Apakah kita datang ke gereja, kasih uang yang banyak kepada pendeta, kasih uang yang banyak kepada gereja, atau memberikan sumbangan kepada orang-orang yang miskin? Apakah itu melakukan firman Tuhan? Nah, cuma hanya di situ. Melakukan firman Tuhan itu apa? Kita masuk dalam dimensinya Tuhan. Dalam dimensinya Tuhan apa? Ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, berarti kita menghidupi firman Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam kantor kita, kita menjadi teladan buat orang lain. Kita menjadi suratan yang terbuka buat orang lain. Itu pelaku firman Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini yang merasa udah ke gereja setiap hari, udah Kristen dari yang lama, tapi dia nggak jadi representatif, tapi dia nggak jadi berkat. Kenapa? Dia nggak punya hubungan sama Tuhan. Dia nggak punya hubungan yang lebih karib sama Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang merasa udah lama ke gereja, udah ini, tapi nggak melakukan firman Tuhan, malah justru jadi batu sandungan. Nah, kita buka dulu ayat Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Ini ayat yang terakhir, 1 Samuel 7 ayat yang ke-10. Kita buka dulu ayat kita, 1 Samuel 7 ayat yang ke-10. Nah, saya akan baca buat kita semua. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin itu berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Nah, saya percaya orang Israel bukan orang yang jago dalam berperang. Saya percaya orang Israel bukan prajurit yang hebat. Kenapa? Teman-teman atau Bapak Ibu bisa baca di pasal ini. Orang Israel aja takut menghadapi orang Filistin. Dan mereka bilang, Samuel, tolong doakan biar kita selamat dari serangan orang Filistin. Ketika Samuel membangun korban bakaran, ketika Samuel membangun korban atau membangun mezbah, orang Filistin itu terkalahkan. Bukan karena orang Israel hebat jago berperang, bukan. Karena Tuhan orang Israel, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang hidup itu. Ketika ada di dalam hidup mereka, ketika Tuhan yang hidup itu bekerja atau turut bekerja di dalam kehidupan orang Israel, makanya mereka bisa menang. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa, tapi karena Samuel membangun mezbah. Ketika Samuel membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, Allah turut bekerja. Makanya dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, sedang kita aja setengah-setengah kasih buat Tuhan. Kita datang ke gereja aja masih malas-malasan. Kita datang ke gereja aja masih, wah rasanya kayaknya nggak mau. Tapi karena Kristen, KTP-nya Kristen jadi datang. Cuman menjadi rutinitas saja. Bukan karena kamu mengasihi Tuhan. Makanya kamu nggak bisa. Makanya kita rubah. Mulai dari cara berpikir kita. Jadi Kristen, yang cuma agama. Kristen bukan agama. Kristen itu gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup seperti Kristus. Orang-orang di luar sana akan baca kita. Makanya kita apa? Kita jadi representatif Allah. Kita itu apa? Kalau kita mau jadi teladan buat orang lain, saya mau bilang, kita jadi Alkitab buat orang lain baca. Jadi kita nggak usah bilang kamu nggak usah kasih salib, baju salib atau kalung atau Alkitab dan lain sebagainya. Nggak usah. Kamu nggak usah gitu. Kamu cukup jadi Alkitab buat orang lain baca. Jadi orang lain lihat, oh Kristen seperti ini ya. Oh orang Kristen seperti ini ya. Nah itu yang membuat kamu beda dengan orang yang di luar sana. Kalau kamu cuma sekedar jadi Kristen, yang punya agama, yang datang ke gereja tiap hari, tapi kehidupanmu nggak sesuai, kamu sedang gagal jadi Kristen. Kristen mesti punya hubungan. Kristen mesti berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan pertolongannya. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya, apa yang kita beri buat Tuhan?
Ayo kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia sudah berikan yang terbaik buat kita. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita, bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya mendengar Tuhan. Kami mau menjadi teladan, kami mau menjadi suratan yang terbuka. Kami mau bersyukur di setiap pertolongan yang Tuhan Engkau kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, sehingga kami sadar akan pertolongan-Mu di setiap musim hidup kami. Sehingga Tuhan kehidupan kami mempermuliakan Bapa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, tuntun kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi hamba yakin dan percaya Roh-Mu tidak berhenti. Roh-Mu akan mengajar setiap kami di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi teladan, menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.